banyak hal menanyakan MLM. MLM itu seperti paradigmanya negatif bagi mereka. Bukankah MLM ini sebuah sebetulnya sistem pemasaran sih Pak? Mungkin bagaimana agar mindset penerimaan mereka dengan MLM ini bisa diterima, penjelasan mungkin dari Bapak Haji sendiri. Ya betul, jadi memang mindset banyak orang sih di masyarakat kita, di teman-teman kita juga, lingkungan terdekat kita juga kadang mikir MLM itu negatif. Bahkan kan sering juga ada iklan tuh, mengiklankan sesuatu itu terus ditambahi bukan MLM gitu ya. Jadi seolah-olah MLM itu sesuatu yang betul. Jadi itulah yang kadang-kadang mereka ini nggak paham gitu ya, karena mereka mengikuti paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa MLM itu negatif. Padahal sebenarnya kan MLM itu kan sistem pemasaran ya, sistem pemasaran. Jadi MLM itu bukan bisnisnya, MLM itu adalah sistem. Jadi orang, saya punya produk nih, bagaimana saya mau pasarkan, kan banyak cara. Ya banyak cara, bisa dengan cara konvensional yang ya seperti mie instan, air mineral dan sebagainya, itu kan konvensional. Ada yang bagaimana supaya sampai ke konsumen ya dengan cara jaringan. Kan itu kan sistem pemasaran saja sebenarnya. Jadi bukan sebuah produknya, bukan sistem pemasaran. Nah, kebanyakan masyarakat kita ini nggak paham. Jadi sebenarnya kan begini, konsep bisnis itu kan dari sebuah industri gitu, dari sebuah industri bagaimana sampai ke konsumen. Kalau yang cara konvensional kan melalui jalur distribusi, melalui jalur promosi, kan begitu ya. Nah, bisnis MLM, bisnis jaringan MLM khususnya itu memotong. Jadi jalur distribusi yang memakan ongkos transportasi, memakan ongkos keuntungan dari distributornya, itu jalur distribusi, dan dari ongkos promosinya itu dipotong ya. Jadi nggak ada biaya distribusi dan promosinya dipotong. Dan itu diberikan untuk siapa? Untuk hadiah atau untuk bonus ataupun reward dari mitra-mitranya. Kan itu ya. Jadi sebenarnya apa yang salah? Nggak ada yang salah. Itu kan sistem saja. Nah, bahwa apa yang kemudian dibisniskan kan macam-macam. Ada yang bisnisnya air mineral, ya kan? Ada yang bisnisnya produk-produk kesehatan, ada yang bisnisnya produk-produk kecantikan, mungkin macam-macam lah. Tiap-tiap perusahaan itu punya produk yang berbeda-beda yang mau didistribusikan. Nah, sistemnya mau pilih yang mana? Mau pilih yang jaringan atau mau pilih yang konvensional ya. Nah, jadi kalau orang mendapatkan reward dan sebagainya, ya wajar kalau dia dapat besar, pelaku-pelaku MLM itu. Kenapa? Ya karena dia berperan ganda, berperan sebagai distributor, juga berperan sebagai bintang iklan, melakukan promosinya. Jadi distribusi dan promosi ini dipegang oleh para mitra atau member-member dari perusahaan itu. Jadi wajar kalau dia kemudian mendapatkan penghasilan yang besar ketika mereka sukses dalam menjalankan bisnisnya, berperan sebagai distributor, berperan sebagai promotor atau promosi yang mempromosikan dia sukses, maka berhak mendapatkan bonus yang besar, itu wajar gitu ya. Jadi sekali lagi MLM itu sistem pemasaran. Ya, kenapa mereka banyak yang kemudian paradigmanya negatif? Ya karena memang sering melihat tayangan di televisi, tayangan di media massa ataupun media sosial tentang hal-hal yang negatif, orang-orang yang ketipu, bukan hanya ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran kan gitu ya. Nah, itu bukan MLM, itu money game kan, biasanya money game. Karena kalau MLM itu pada dasarnya MLM itu bisnis yang bagus karena mensejahterakan orang, makanya pemerintah pun memberikan izin MLM. Kalau MLM itu terbukti merugikan masyarakat, nggak mungkin diberikan izin. Maka pemerintah memberikan izin karena MLM itu bagus. Yang jelek itu kan yang money game, makanya pemerintah nggak memberikan satu pun izin money game yang bisa berjalan di Indonesia. Ya, maka kenapa money game itu merugikan? Nah, money game itu kan karena sebenarnya kan memang tipu-tipu, ya kan? Tipu-tipu itu ada dua cara loh. Tipu-tipu ada yang cara konvensional, juga boleh tipu-tipu dengan cara MLM juga bisa. Ya kan, kalau tipu-tipu cara konvensional ya nipu sendiri, saya nipu Mas Andika, saya nipu Mas Nuju. Kan tak tipu aja. Konvensional ini. Ya kan? Langsung Pak. Ada produk, misalnya nipunya nggak pakai produk bisa saja. Tak tipu, hanya tipu, wah nanti saya pinjam uangnya, nanti tak kembalikan, tak kasih keuntungan 10%. Wah, tertarik. Ya udah, tapi
kemudian hanya saya kasih sekali, habis itu nggak pernah saya kasih, kan itu nipu konvensional tuh. Nah, tapi kalau yang nggak ada produknya juga bisa nipu konvensional. Yang ada produknya bagaimana? Misalnya nih ada ini apa nih, handphone nih. Wah, ini anggaplah ini handphone harga murahan, tapi kita ceritakan ini handphone luar biasa, manfaatnya bagus ini. Ini silakan ini kalau Mas Nuju beli 10 juta ini handphone ini, nanti pasti ada orang-orang penting yang menghubungi ke sini, misalnya gitu. Ya kan? Wah, percaya dibeli, hanya 10 juta, saya kelari lah, itu nipu konvensional kan. Mas Nuju barangnya dijual ini ternyata di mana-mana ditawarin paling cuma laku 1 juta, 2 juta, berarti ketipu. Itu nipu konvensional. Nah, tapi ada nipu juga menggunakan jaringan sistem MLM. Ya, yang menipu pakai sistem MLM ada nggak? Ada. Ya, makanya nipunya nggak sendiri, tapi nipunya bareng-bareng pakai jaringan. Nah, jadi supaya apa, bagi-bagi hasil, tapi intinya yang paling atas adalah yang paling untung nanti kalau dia lari ya. Jadi ada yang produknya, ada yang tanpa produk, ada yang dengan produk money game itu, tapi produknya biasanya nilainya tidak sebanding dengan uang yang kita keluarkan. Jadi masalah MLM itu orang nipu juga bisa pakai MLM gitu ya. Orang nipu pakai konvensional banyak. Jadi tergantung orangnya Pak. Iya, karena itu sistem kan. Sistem. Jadi sistem itu mau pakai konvensional atau jaringan. Nah, itu. Jadi kita harus pahami itu, dan faktanya ya banyak sekali orang-orang yang menjalankan bisnis MLM yang benar, banyak kehidupannya yang kemudian menjadi jauh lebih baik. Itu bukan satu dua, pemberdayaan masyarakat ya, yang mereka pengen usaha tetapi punya keterbatasan modal, justru bisnis MLM itu adalah salah satu solusi. Ya, salah satu solusi. Jadi bisnis MLM nggak layak untuk dimusuhi. Yang perlu dimusuhi bersama, dan termasuk kita pelaku MLM itu juga memusuhi, adalah apa? Money game. Jadi money game itu memang kita musuhi ya. Money game itu karena penipuan menggunakan sistem jaringan. Pak, ini sekalian mau tanya, itu gimana sih pandangan dari MUI sendiri tentang bisnis berjejaring ini atau MLM ini? Ya, jadi faktanya masalah bisnis jaringan atau MLM itu ya, dari sisi pemerintah juga mengeluarkan izin. Dari sisi Majelis Ulama Indonesia juga memberikan rekomendasi atau fatwa halal terhadap bisnis-bisnis MLM yang memang dari sisi produk, dari sistem dan sebagainya itu adalah syariah, sesuai dengan syariah. Maka juga diberikan fatwanya halal ya, fakta halal, artinya diperbolehkan untuk dijalankan. Jadi tidak ada problem. Ya, justru banyak orang yang tidak paham inilah yang menghakimi, yang kemudian menjat negatif. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bahwa sekali lagi MLM adalah sistem pemasaran ya, yang memotong jalur distribusi dan jalur promosi, di mana ongkos dari biaya produksi dan promosi itu dihilangkan ya, tetapi angkanya tidak dibuang, tapi angkanya atau biayanya inilah yang dibagikan kepada para member-membernya atau mitra-mitranya. Ada mindset juga, orang-orang itu melihat dari segi MLM itu, wah enak ya, di atas itu nggak kerja melakukan gini itu. Bagi saya juga kok bisa mengatakan seperti itu, padahal ya, awalnya di atas itu juga dari bawah. Mungkin penjelasan Bapak lebih detail dan perbandingan di konvensionalis itu seperti apa sistemnya atas juga di konvensionalnya. Jadi semua pada dasarnya semua orang itu berproses kan, berproses mulai dari bawah. Setiap apapun lah itu berproses dari bawah. Jadi pelaku-pelaku bisnis network juga nggak ada yang langsung di posisi di atas, semua mulai dari bawah. Ya, ketika dia memulai dari bawah berkarir, kalau dia bekerja sungguh-sungguh, dia menjalankan sungguh-sungguh, maka akan naik. Tapi artinya justru sebenarnya di bisnis network itu yang sering saya katakan bahwa bisnis jaringan itu adalah bisnis yang memanusiakan manusia. Kenapa memanusiakan manusia? Karena di situ siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan berhasil. Ya, meskipun dia lebih dulu dari saya, tetapi dia nggak bersungguh-sungguh, nggak ngapa-ngapain, ya nggak akan bisa mengalahkan saya. Kalau saya sungguh-sungguh, memanusiakan manusia itu di bisnis jaringan. Tetapi di bisnis konvensional kadang-kadang menjadikan manusia ini sebagai sapi perah, ya kan? Di bisnis konvensional, karena dia ketika ngangkat orang jadi karyawan tidak untuk disejahterakan, tapi untuk dikerja kalau perlu disuruh kerja keras, rodi gitu ya, dengan gaji yang minim. Dan itu terjadi banyak sekali di bisnis konvensional. Makanya banyak sekali kan unjuk rasa buruh untuk nuntut gaji. Ya, unjuk rasa buruh nuntut gaji itu menunjukkan bahwa
mereka sudah bekerja di situ tapi belum mendapatkan kesejahteraan, meskipun mereka di kerjanya udah disuruh lembur dan sebagainya. Faktanya juga banyak sekali yang berpuluh-puluh tahun juga bekerja nggak berubah kehidupannya. Nah, kalau di bisnis network, kalau mau sungguh-sungguh benar-benar melakukan 2 tahun, 3 tahun paling lama, itu pasti insya Allah sudah berubah kehidupannya. Apa lakukan sungguh-sungguh. Ya, kadang-kadang orang pengen berubah hidupnya menjadi lebih baik, ya itu bekerjanya malas-malasan. Sementara yang sudah pasti hidupnya akan begitu-begitu saja, dikerjakan bertahun-tahun, jadi karyawan pun 8 jam tiap hari dia bekerja. Tetapi itu sesuatu yang lebih baik, dia mungkin hanya sehari alokasikan 1 jam, setengah jam, bahkan seminggu mungkin cuma 1 kali. Nah, bagaimana pengen hidupnya lebih baik, ya, gitu. Jadi MLM itu sebenarnya adalah bisnis yang benar-benar memanusiakan manusia. Dan kalau membahas perbandingannya MLM dengan yang lain akan banyak sekali ya dengan yang lain. Tapi yang penting paradigma teman-teman masyarakat harus kita luruskan, dan itu menjadi kewajiban kita bersama sebagai pelaku bisnis MLM.